Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah datang ke sini ya. Untuk memulai pertemuan kali ini, marilah kita buka menggunakan bahasa atau mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, untuk mengawali kegiatan, satu orang silakan untuk memimpin berdoa. Ayo, siapa? Saya, Pak. Saya gerak berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ya. Pak D, kabar ini semuanya sehat, semuanya baik ya. Terus sebelumnya silakan untuk perkenalan dulu satu-satu. Itu dari siapa? Ini Pak. Ya. Saya Rizal Nabil, kurang kelas 8. Terus? Pak, nama saya Fian Pamuji dari kelas 8A. Terus? Saya, Pak. Nama saya Muhammad Rifun Cahyo dari kelas 8A. Tepuk AW. Yeah. Di dalam bimbingan konseling nanti itu adalah untuk mencari mendiskusikan masalah-masalah yang ada di sekolah, yang ada di kelas. Dan nanti kita mendiskusikan akan ada suatu ide, saran dan solusi yang kita pecahkan. Gitu ya. Nanti saya kasih tentang tujuan kenapa kok diadakan layanan ini. Tujuannya nanti adalah agar setiap anggota mampu berbicara di muka umum. Terus nanti mampu mengutarakan pendapat, ide dan gagasan sama tanggapan satu sama teman yang lain. Untuk menggali ya pikiran Anda bisa menyetuskan ide itu ya, itu adalah tujuan diadakan layanan ini. Paham? Nah, yang selanjutnya ya, nanti di sini itu ada PK atau sebagai pimpinan kelompok, juga ada sebagai anggota kelompok. Juga nanti akan ada asas-asas, yaitu asas bimbingan ya. Asasnya itu apa? Asas bimbingan itu ada 4. Yang pertama, kerahasiaan. Nah, rahasiaan ini adalah tentang rahasia masalah yang Anda peroleh, yang akan Anda diskusikan. Masalahnya apa, nanti kita diskusikan. Nah, masalah ini adalah masalah yang berkaitan di lingkungan sekolah. Nanti kembali ke asas rahasia. Nanti di asas rahasia, insya Allah dari saya juga akan menjaga rahasia yang sudah kita diskusikan. Dan Anda juga harus siap menjaga rahasia. Siap ya? Asas yang ketiga. Asas ketiga adalah asas sukarela. Ya. Artinya asas sukarela ini nanti adalah Anda bersedia mengutarakan ide sama pendapat sesuai jalur yang akan kita ambil masalahnya. Paham ya? Dan selanjutnya untuk kontrak waktu nanti waktunya kurang lebih 40 menit sampai 1 jam atau 60 menit, yaitu dalam kegiatan bimbingan ke kelompok yang ada yang ditanyakan? Tidak ya? Siap untuk lanjut ke depannya? Siap ya? Adakah yang tidak siap? Siap semua ya? Siap semua. Silakan, ada yang ditanyakan yang belum memahami kenapa kok diadakan diskusi kelompok. Kira-kira ada yang bertanya enggak? Tugas pimpinan kelompok atau ketua kelompok itu satu, memberikan bantuan masalah yang akan kita pecahkan. Itu tugasnya nanti di sini ya. Yang kedua adalah pengarahan atau mengasih pengarahan tentang masalah yang sudah kita timbulkan. Nanti dikasih arahan, dikasih timbal balik. Yang ketiga adalah apa? Memberikan kesimpulan terhadap kegiatan kelompok ini. Nah, itu adalah tugas dari ketua
kelompok atau pimpinan ke kelompok. Lah tugas anggota kelompok ngapain? Siji, nek nanti masih menjelaskan tentang motivasi belajar, menjelaskan tentang materi nanti, menjelaskan tentang masalah nanti, Anda itu hanya mendengarkan. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, merespon ya, atau mengasih saran, mengasih ide, sama mengasih masukan dan solusi kita pecahkan secara bersama-sama. Itu yaitu sering meninggalkan jam pelajaran. Itu nanti akan mempengaruhi, yaitu namanya proses pembelajaran. Sesuai dengan nanti ada materi tentang yaitu motivasi belajar yang efektif dan efisien. Nanti ada cara-caranya, ada tipnya, ada tekniknya. Di sini akan saya tampilkan video, Anda nanti amati. Dia menceritakan masalah-masalah belajar. Silakan diamati tadi videonya, Anda sudah mengamati. Di situ ada masalah-masalah tentang kesulitan belajar. Kenapa kok anak itu sering meninggalkan jam? Itu nanti efeknya yaitu prestasi yang menurun. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, yang keras ya. bagaimana cara mengatasi tugas-tugas kita yang selalu menumpuk? Yo, silakan. Atau apa, Mas? Bagaimana cara agar tugas-tugas kita tidak menumpuk? Bagaimana caranya, solusinya agar tugas itu tidak menumpuk? Mungkin bisa dikerjakan secara bertahap. Mungkin ada lagi. Jam untuk mengerjakan tugas. Terus ya, mengatur waktu untuk mengerjakan tugas. Pertanyaan yang kedua, ya, yang kedua. Supaya setelah mendapat tugas dari guru langsung dikerjakan. Apa Mas tadi ulang terus? Supaya setelah dapat tugas dari guru langsung dikerjakan. Sebaiknya kalau ada tugas dari Bapak Guru langsung dikerjakan. Ada lagi? Yaitu dari faktor guru, ya, dari faktor guru, yaitu menerangkan atau memberikan materi suaranya kurang keras, sama sarana atau bukunya atau cara menyampaikannya hanya itu saja, tidak modern. Pada guru tersebut untuk lebih sedikit mengeraskan suaranya. Nah, ini saya sedikit kasih tentang motivasi belajar ya. Nah, di dalam tadi Mas Ketua kan sudah jelaskan belajar itu adalah gini. Faktornya adalah gini. Ada sarana, terus ada keluarga, ada kemauan. Nah, di dalam proses pembelajaran ya, itu di dalam manusia proses pembelajaran itu kan berbeda. Ada yang belajarnya di depan TV, ada yang belajarnya di kamar mandi, ada yang belajarnya sambil mendengarkan radio, itu malah bisa masuk. Ada juga yang belajarnya di nek ora neng nggon sepi tidak bisa masuk. Nah, di dalam belajar itu kan juga harus dilengkapi dengan sarana yang mendukung, yaitu sarana prasarana. Yang satu sarananya adalah ada lampu penerangan. Yang kedua, buku atau alat tulis yang lengkap. Yang ketiga, jiwa kemauan. Yang keempat, waktu. Nah, yang pertama tadi apa? Sarana prasarana. Anda lihat di rumah Anda sudah kompletkah sarana prasarananya? Ada yang belajarnya pakai tindir, lampu cilik? Ya, ada ya. Semuanya sudah memakai lampu. Ada yang kekurangan buku pelajaran? Tidak ya. Semuanya sudah ada LKS, ada buku paket, ada rangkuman dari Bapak Ibu guru. Terus tadi apa? Yang ketiga, lingkungan sekitar belajar di rumah. Kira-kira dari lingkungan itu adakah di sini yang belajarnya sambil menonton TV? Tidak ya. Nah, itu kan berbeda-beda. Cara mengatur waktu belajar di rumah itu yang paling pas adalah
nggak usah baca banyak, Anda belajar. Cukup 30 sampai 60 menit, tergantung nanti Anda menyikapi. Nah, saya bilang 30 sampai 40 menit, yaitu ada teknik-teknik di dalam belajar tersebut. Teknik pertama yaitu mengatur, misalnya 5 menit. 5 menit Anda adalah mengatur jadwal untuk kegiatan besok pagi atau menata ruangan. Yang waktu selanjutnya 10 menit adalah melihat rangkuman yang sudah dilaksanakan di sekolahan. Misalnya ada Bapak Ibu guru mengasih rangkuman. Nah, rangkuman itulah Anda pelajari kembali. Kurang lebih ya sampai 20 menit. Karena kan satu hari kan nggak mungkin kalau hanya satu pelajaran. Anda ulangi lagi, Anda buka lagi, Anda pelajari, Anda baca. Terus yang selanjutnya, misalnya ada tugas, Anda latihan tugas itu secara mandiri. Kalau nanti di latihan kok ada kesulitan, berarti besok ditanyakan ke guru. Itulah cara belajar di rumah. Nah, sisanya untuk merapikan kembali buku-buku yang sudah dikeluarkan. Nah, itulah teknik belajar di rumah. Nggak usah lama-lama, paling hanya 30 sampai 60 menit. Nah, itulah cara-cara belajar di rumah. Tadi yang faktor yang mempengaruhi adalah bisa dari kecerdasan atau bisa dari minat, bisa dari motivasi dan kondisi eksternal. Itu adalah tentang belajar. Terus di sini ada tip-tip cara belajar yang efektif dan efisien. Siji, merangkum materi atau catatan dari Bapak Ibu guru. Yang kedua, apa kira-kira? Yang kedua, bila Anda kekurangan atau ketinggalan materi, apa yang Anda lakukan? Bertanya atau mencari materi yang ada di perpustakaan melalui buku, juga bisa melalui internet. Zaman sekarang kan zaman modern, apalagi kan zaman sekarang zaman era digital, semuanya bisa untuk mencari tentang cara belajar yang efektif melalui internet. Tapi juga harus berhati-hati dalam hal melakukan kegiatan di internet, karena internet juga bisa membunuh Anda dalam mematahkan motivasi belajar. Itu ya. Terus apalagi tekniknya? Teknik belajar yang efektif ya, sering berulang-ulang membaca buku pelajaran. Mengulangi membaca buku pelajaran itu juga sangat bagus ya. Setelah nanti kita pembelajaran, nanti malam kita mengulang lagi atau merangkum apa yang sudah Bapak Ibu guru laksanakan. Terus ada lagi, Saya Pak, pandai-pandai dalam mengatur waktu. pandai-pandai dalam mengatur. Contohnya biar Mas, diskusikan contohnya biar bisa Anda mengatur waktunya nanti bagaimana di rumah. Jelasin nggak Pak? Ini masuk diskusi. Ceritakan Anda belajarnya prosedurnya di rumah Anda. Yo, diceritane Anda belajar di rumah. Pas saat belajar di rumah kita harus pandai mengatur waktu. Contohnya di siang hari kita kan di sekolah. Nah, kita sudah belajar di sekolah kira-kira sampai 12 sampai 13 jam. Jadi saat kita di rumah kita belajar lagi pada sekitar habis sholat. Habis sholat kita belajar di rumah. Lalu di kemudian pagi harinya kita juga membaca sedikit materi yang kita pelajari semalam. Dan lagi, cara efektif dan efisien itu banyak sekali tujuan dan manfaatnya. Langkah-langkahnya yang mempengaruhi apa itu nanti adalah untuk meraih prestasi. Makanya diadakan belajar yang
efektif mungkin cara mengatur waktunya, cara mencari rangkuman, cara proses belajarnya baik di sekolah maupun di rumah. Paham ya? Nah, terus di sini juga ada tujuan atau langkah-langkah Anda itu belajar biar mendapatkan pembelajaran atau belajar yang efektif. Langkah-langkahnya apa? Satu, tadi pimpinan kelompok sudah memberitahu Anda. Langkah pertama adalah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oh, yo aku ki seorang pelajar, tugasku ki ngopo? Yaitu siji, belajar, dua, belajar, dan tiga, belajar. Tugas Anda itu adalah belajar, Mas. Jangan malah bermain HP. Gunakan main HP itu hanya selingan. Tugas tanggung jawab Anda adalah belajar, menuntut ilmu. Kan ada pepatah zaman dekben, belajar itu tidak pernah lekang oleh waktu. Bahkan usia berapapun tetap kita nanti namanya belajar. Atau pepatah lagi, raihlah ilmu atau belajarlah sampai ke negeri Cina. Itu ya sampai kenyang. Itu pertama. Yang kedua adalah teknik kedua, pusatkan dirimu terhadap nilai dan prinsip yang kamu percaya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerjakan dahulu mana yang penting. Ya, misalnya ada tugas dari sekolahan, itu penting nggak? Penting. Anda nanti sampai rumah diutamakan tugas terlebih dahulu, jangan malah membaca pelajaran yang lain. Yang keempat, anggap dirimu berada dalam situasi option, ya, atau ingin lagi, merupakan gabungan dari itu nanti untuk dapat terpacu melakukan hal-hal yang terbaik atau perubahan-perubahan yang terbaik. Nah, yang selanjutnya, pahami orang lain, maka mereka akan memahami. Misalnya di dalam kelas, ya, pahamilah temanmu. Kira-kira teman-temanmu, kalau Anda ingin dipahami teman-temanmu, ya Anda harus memahami temanmu. Jangan hanya nyempelek ke tempeh ora kasih rangkuman, oh tidak nono kowe, jangan. Ya, itu tidak bisa memahami teman. Yang keenam, cari solusi yang terbaik. Misalnya Anda ketinggalan, Anda sering meninggalkan jam pelajaran. Solusinya piye? Bertanya. Bisa bertanya ke teman, bisa ke dan bisa mencari sumber referensi, bisa membaca buku ataupun internet. Terus yang ketujuh, tantang dirimu sendiri secara berkesinambungan. Jadi maksud ditantang adalah Anda punya greget, aku ini kudune sesuk semester loro iki entuk ranking. Berarti kan punya tantangan. Keluarlah di zona nyaman. Dalam artian maune Anda hanya seperti itu, berarti Anda harus keluar di zona nyaman, ya, paham ya? Itu. Terus yang selanjutnya, ya, setelah nanti seperti itu, ya, kira-kira kesan setelah mengadakan ini apa? Kesannya? Saya, Pak. Ya. Kesan dan pesannya? Kesan dan pesan saya adalah agar seluruh anggota mengutarakan pendapatnya masing-masing. Terus yang lainnya? Agar seluruh siswa bisa lebih semangat dalam belajar. Terus pesannya dalam kegiatan ini yang Anda rasakan ada 3 tindakan, pikiran, perasaan yang Anda rasakan setelah mengikuti kegiatan ini. Saya, Pak, saya sendiri merasa senang. Terus lalu tingkah laku saya akan jadi lebih baik setelah mengikuti kegiatan hari ini. Nah, selanjutnya yang apa yang Anda rasakan mengikuti kegiatan ini? Senang, tegang, dapat ilmu yang baru. Ada lagi yang lainnya? Saya, Pak, Ya. saya bahagia karena bisa mendapatkan ilmu dan motivasi untuk belajar lebih baik lagi. Sarannya untuk teman-teman? Agar tidak malas belajar dan bisa mengatur waktu.
karena kita sudah dewasa pasti sudah bisa mengatur waktu. Nah, gitu ya sarannya sama pesan tadi, hebat-hebat, bagus-bagus. Berarti nanti tinggal Anda yang memaknai dan melakukan atau melaksanakan. Terus setelah itu ya habis kegiatan ini ya nanti kita melihat ya yang sering meninggalkan jam pelajaran itu kita lihat ya terus kita nanti ada tindak lanjut ke depannya. Setelah ini nanti ya masih akan diadakan yaitu diskusi bimbingan kelompok kembali. Apakah Anda siap? Siap ya? Ya, nanti sewaya-waya atau sewaktu-waktu kalau saya panggil untuk menindaklanjuti kegiatan ini Anda harus siap. Yang selanjutnya ya nanti akan saya kasih LKPD sama hasil evaluasi tadi perasaan ya, yang isinya LKPD nanti adalah seperti di Google Form karena ini baru ada mati lampu mungkin ya, nanti Google Form lembar LKPD nya adalah seperti ini. Ini ya, ini nanti Anda isi, nanti akan saya kirim lewat grup WA, nanti diisi. Dan nanti skornya hanya sangat sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Ini lembar evaluasi. Nanti cara ngisinya ada di centang. Kalau tidak sesuai ya TS, kalau sangat sesuai SS. Itu ya, paham? Nah, nanti di centang kurang lebih ada sekitar 14 soal. Ya, 14 soal yang harus Anda jawab. Dan nanti lembar LKPD-nya adalah seperti ini. Nanti di form Google Form ya, nanti yang link akan saya kirim ke HP Anda ya. Nanti silakan Anda kerjakan ya, seperti ini. Saya kirim, buka HP-nya ya. Saya kirim linknya ya. 1, 2, 3. Nah, itu linknya itu. Saya kirim. Nah, silakan Anda baca. Nah, itu ya. Itu kan ada 4 soal lah. Nah, itu silakan Anda jawab, itu nanti dijawab, terus nanti dikirim seperti itu. Itu ya. Itu. Terus nanti ada lembar observasi evaluasi. Nah, nanti seperti ini. Lembarnya seperti ini. Nanti ada 6 hasil pengamatan, nanti ini adalah nama kelompok ya. Nanti dikasih ini yang menjawab satu saja terus didiskusikan. Nanti soalnya ada 6. Hasil pengamatan 1 sampai 8 ini bagaimana? Misalnya orang 1 ini seperti ini. Ada tanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak mungkin itu sedikit tentang diskusi kita hari ini ya. Dari saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah melaksanakan diskusi ke kelompok, bimbingan ke kelompok. Tadi sudah saya kasih kesimpulan bahwa di dalam belajar itu harus ada suatu kemauan, harus ada tanggung jawab, bisa mengatur waktu. Ininya itu ya, bisa mengatur waktu, terus tidak sering meninggalkan jam pelajaran. Nanti kita lihat ke depannya. Nanti ada LKPD itu adalah sama nanti akan ada lembar evaluasi diri. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya saja yang sudah mengutarakan pendapatnya, mengasih saran, mengasih ide ke teman-teman agar bisa mengubah tingkah laku yang sering meninggalkan jam pelajaran menjadi rajin mengikuti pelajaran. Harapan kita seperti itu ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ya? Tidak. Salah satu mungkin bisa untuk memberikan doa untuk sebelum mengakhiri kegiatan ini. Saat gerak berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai.
Nah, itu ya. Nah, sebelumnya yang terakhir saya ucapkan kembali banyak-banyak terima kasih. Pesan saya, belajarlah sepanjang waktu, karena belajar itu tidak menentukan Anda usia berapa. Yang intinya tugas Anda seorang pelajar itu adalah belajar. Paham ya? Nah, saya akhiri, saya ucapkan banyak terima kasih kembali. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.